Oke, baik teman-teman, setelah materi pertama tadi, tentu kita akan melanjutkan ke materi yang kedua. Sebelum itu saya ingin ngecek dulu nih, apakah, Kak Abram udah ada di room? Sudah. Waduh, luar biasa, saking, semangatnya Kak Abram ini tepat waktu banget nih. Oke teman-teman, keren banget yang, materi tadi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi kedua, maaf sebelumnya. Nah, teman-teman, dari Marius semuanya, sebelum Kak Abram ngebawain materinya, aku ingin ngebacain dulu nih CV dari Kak Abram. Nah, Kak Abram ini adalah seorang mahasiswa Berklee College of Music yang meraih summa cum laude, sekaligus menjadi seorang musisi dan music producer di beberapa label musik. Nah, Kak Abram ini juga udah merilis banyak banget lagu. Ada 25 lagu dengan total streaming sebanyak 7,5 juta kali, teman-teman. Wow, 7,5 juta pasang mata telah melihat lagu yang dirilis oleh Kak Abram. Nah, Kak Abram juga ini telah meraih berbagai beasiswa dan penghargaan dari berbagai bidang loh. Nah, saat ini juga Kak Abram telah mendirikan Soundscope Music, perusahaan startup music production yang berlokasi di Brooklyn, New York, Amerika. Teman-teman, wah habis ngedengar CV-nya ini pasti udah nggak sabar banget nih untuk ngedengar materi dari Kak Abram. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke materi yang keempat dari Kak Abram, yang berjudul Live at Berklee College of Music, berkarya dan berprestasi by Kak Abram Lembono. Time is yours. Halo Dream Warriors, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagikan pengalaman ini kepada kalian. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada CIMB Niaga dan juga tim Kejar Mimpi yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga menjadikan acara ini menjadi kenyataan guna membangun Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Sekarang saya akan membagikan pengalaman saya selama saya berkuliah di Berklee College of Music di Boston. Mulai dari slide pertama ya, topik number one. Saya itu sebelum kuliah di Berklee, sebetulnya saya sudah lulus dari Universitas Pelita Harapan di Jakarta. Waktu itu saya sempat berkarir, awalnya itu membantu penyanyi-penyanyi Indonesia, salah satunya Isyana, lalu Afgan juga pernah. Dulu yang paling sering sih Marcel Siahaan. Lalu waktu itu saya sebagai player itu pengen move on to the next level. Lalu ibu saya menyarankan saya untuk mencoba audisi ke Berklee College of Music. Akhirnya saya audisi, lalu saya diterima mendapatkan Asian World Scholarship. Lalu saya ke Berkeley itu sebetulnya tujuannya di samping belajar itu saya pengen berkarir sih. Di Berkeley itu tempat di mana semua musisi-musisi dari seluruh dunia itu berkumpul. Saya pengen membangun karir saya itu di situ gitu. Jadi pengen bikin dulu cita-citanya pengen bikin band, lalu pengen bikin musik dengan orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Itu sih salah satu alasannya. Lalu setelah saya sampai di Berkeley itu, saya jadi kepikiran apa yang bisa saya buat memberikan manfaat untuk Indonesia gitu. Jadi waktu di akhir sebelum saya kelulusan, saya sempat membuat lagu judulnya Lagu Untukmu Indonesia. Tujuannya itu memberikan semangat untuk semua rakyat Indonesia di masa pandemi. Lalu selama saya di Berkeley itu sebetulnya bukan rajin belajar ya. Saya belajar cukup lah gitu. Tapi di sana itu saya lebih banyak bergaul, memikirkan gimana sih kita membangun koneksi karena pada akhirnya itu sebetulnya kan yang akan membantu kita itu teman-teman kita juga ya, Mas. Lalu mungkin dosen-dosen, ilmu itu sangat penting gitu. Ilmu itu sangat penting untuk kita bisa mengaplikasikannya di dunia nyata. Tapi pada akhirnya itu kita memerlukan orang lain untuk meraih cita-cita kita bersama gitu. Selama saya di Berkeley juga saya banyak mencari pengalaman, lalu ingin capai itu berkarya untuk Indonesia yang pertama, yang kedua memperbanyak koneksi, ketiga mencari pengalaman, belajar, lalu bergaul, itu sih. Boleh kalau ada yang mau sambil interaksi, kalau kecepatan atau kalau misalnya mau sambil ngobrol, silahkan ya. Move on to the next slide. Menurut saya itu kampus itu merupakan tempat bertemu banyak orang yang memiliki visi misi yang tinggi yang kelak membantu kita untuk mengembangkan dan meraih cita-cita kita. Di tempat kuliah itu tempat di mana kita bisa bertemu orang-orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi gitu. Orang-orang yang menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin banyak yang nanya ya gimana caranya supaya bisa berprestasi tapi tetap bisa produktif.
menurut pengalaman saya, kita itu mungkin harus fokus dalam belajar pada saat guru, dosen menerangkan itu kita berusaha menyerap semaksimal mungkin. Sehingga kita itu bisa menyelesaikan segala tugas itu dengan cepat, dengan efektif. Setelah itu waktu yang kita miliki itu kita bisa gunakan untuk mencari hal-hal yang baru gitu. Karena kan pelajaran itu bukan cuman di kelas ya, tapi di luar kelas. Seringkali penemuan-penemuan terbesar itu didapatkan, dihasilkan bukan dari pelajaran gitu. Seperti Facebook, Amazon itu kan penemuan-penemuan yang berangkat dari masalah orang. Jadi kalau misalnya kita menemukan apa sih masalah yang ada di sekeliling kita, apa yang kita kerjakan itu bisa berguna. Yang kedua itu mengerjakan banyak hal di luar jam perkuliahan, jadi mengikuti ekstrakurikuler atau mengikuti komunitas. Dengan itu kita memperluas pertemanan dan juga memperluas pola pikir kita. Lalu memiliki prioritas, apa sih prioritas yang kita inginkan selama kita kuliah? Dengan menentukan prioritas itu, kita lebih bisa mencapainya tepat waktu dan tepat sasaran. Lalu kita juga perlu membagi waktu dengan baik. Membagi waktu dengan baik itu, jadi kalau misalnya berteman itu penting, tapi kadang-kadang kalau misalnya ngobrolnya udah uh, terlalu banyak hal-hal yang tidak perlu dibicarakan, mungkin kita bisa men-stop dan mengerjakan sesuatu yang lebih berguna. Lalu menurut saya itu pengalaman itu lebih penting daripada uang, karena uang itu menurut saya kita bakal bisa meraihnya kapanpun, tapi kadang-kadang pengalaman selama kita kuliah di luar negeri, di Indonesia, kadang itu nggak bakal balik lagi. Jadi saya menyarankan setiap mahasiswa, setiap pelajar itu banyak mencari pengalaman. At least kita harus mencoba satu hal yang baru. Misalnya setiap minggunya, setiap bulannya, apa sih hal yang belum kita pernah coba gitu. Jangan kita terjebak pada rutinitas. Karena menurut saya mencoba hal baru itu membuka wawasan dan membuka pandangan kita ya. Yang terakhir ya, itu seperti yang saya bilang sebelumnya, bergaul dengan banyak orang untuk memperbanyak koneksi. Bisa move on to the next slide. Menemukan inspirasi untuk berkarya. Kadang-kadang banyak yang nanya, gimana sih cara menemukan inspirasi? Kalau saya kebetulan berkaryanya di bidang musik, tentukan dulu apa sih tujuannya dalam berkarya itu. Kalau saya di musik itu, saya memiliki tujuan lagu-lagu yang saya buat itu, musik-musik yang saya buat itu bisa menggerakkan hati banyak orang dan juga bisa menjadi manfaat, bisa memberikan semangat, berguna lewat pesan-pesan lagu yang saya buat, gitu sih. Lalu yang kedua itu, menemukan inspirasi untuk berkarya itu kita bisa dapatkan dengan memperbanyak dan mencari referensi. Jadi bisa melihat sekeliling, lalu kita bisa juga banyak mendengar kalau saya di musik, lalu bisa juga banyak jalan-jalan. Itu sebetulnya menurut saya sesuatu hal yang positif, karena dengan kita jalan-jalan ke tempat baru itu kita melihat banyak hal yang memberikan pelajaran baru kepada kita. Move on to the next slide. Meningkatkan personal branding. Jadi menurut saya yang saya pelajarin dari teman-teman saya yang jago dalam branding itu kan mungkin kita mesti terus membuat konten ya. Kalau misalnya di Instagram, Instagram itu apa sih fungsinya? Instagram itu kan orang itu, audiens itu pengen melihat daily update ya. Jadi setiap hari itu kita mesti menawarkan sesuatu yang bisa orang lain lihat. Entah itu mengedukasi, entah itu mengentertain, entah itu misalnya komedi, orang itu pengen daily update, jadi setiap harinya ada update. Kalau YouTube itu kan search engine, jadi kita tidak perlu mengupdate setiap hari YouTube kita, tapi kita harus bisa membuat konten yang berguna untuk orang gitu. Misalnya gimana sih cara bernyanyi, atau gimana sih cara membuat produk yang laku di pasaran kayak gitu-gitu. Instagram itu lebih daily update dan YouTube itu lebih ke search engine. Lalu yang kedua itu meningkatkan personal branding, kita juga bisa mengikuti banyak kompetisi, kan banyak kompetisi-kompetisi yang mungkin di perkuliahan diadakan, lalu juga kompetisi nasional. Dengan begitu kita bisa membawa brand saya sebagai salah satu pemenang, seperti itu. Lalu yang ketiga itu terlibat dalam organisasi, dan yang keempat itu mempelajari tren-tren itu seperti yang tadi saya bilang, cara bermain di Instagram, lalu di YouTube. Saya juga
mendapatkan ini dari teman saya yang lebih pengalaman gitu, jadi saya bagikan. Lalu yang terakhir itu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh audiens. Waktu itu kan konten digital itu sangat naik pada saat pandemi ya, karena mungkin orang butuh entertainment gitu. Makanya kita itu sebagai produsen sediakanlah apa yang dibutuhkan oleh audiens. Kita sebagai manusia itu bagus, berperan sebagai konsumen gitu, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita pun bisa bertindak sebagai produsen. Jadi memproduksi sesuatu yang bisa dikonsumsi oleh orang lain. Move on to the next slide. Manfaat berkarya di masa kuliah. Menurut saya itu kan kuliah itu ada lagu kan, kayak misalnya lagunya Chrisye ya zaman dulu, masa-masa SMA, masa-masa paling indah gitu kan. Memang betul sih, kayak misalnya manfaat berkarya di masa kuliah itu kan cuman 1 kali seumur hidup. Karena setelah kita bekerja itu, semuanya beda. Semuanya itu kita bakal fokus mengerjakan sesuatu yang diminta oleh perusahaan, atau yang ditargetkan oleh company di mana tempat kita bekerja, atau kita mempunyai bisnis, kita kan jadi, apa ya, nggak leluasa karena ada satu tuntutan. Makanya menurut saya tuh selama kita masih sekolah, kuliah, SMA, kalau bisa berkarya itu berkarya semaksimal mungkin. Jangan dibatasi karena itulah saat di mana kalian bisa bereksperimen secara bebas. Saya mau sharing sedikit. Jadi saya itu kuliah di sekolah musik ya. Di sekolah musik itu pada saat kuliah dan pada saat terjun ke masyarakat itu banyak yang berbeda. Karena di sekolah musik itu kita bisa bebas, kita mau bikin apa aja, mau bikin musik yang ribet, yang aneh, yang kompleks, yang gampang, bebas gitu. Tapi pada saat kita terjun ke masyarakat, pada saat kita bekerja dengan label perusahaan, pasti ada tuntutan, oh kamu harus bikin musik yang menjual misalnya. Pada saat kuliah itu kita lebih leluasa lah untuk bisa mengapresiasikan apa yang ada di pikiran kita. Yang kedua itu memberikan impact kepada society. Jadi kalau kita berkarya selama kuliah gitu, society kita itu kan teman-teman kita yang mungkin setelah kuliah itu kita nggak bakal ketemu lagi, mungkin. Banyak, kayak misalnya saya kuliah kebetulan di Boston, di Amerika. Setelah saya lulus kuliah itu mungkin saya nggak bakal pernah ketemu beberapa teman saya lagi, karena mereka mungkin udah pindah ke Brazil, udah pindah ke Jepang. Menurut saya apabila kita membuat karya atau bisa memberikan sesuatu yang impactful gitu selama kuliah, itu mungkin akan dikenang dan bisa menjalin koneksi di kemudian hari gitu. Seperti saya itu kan memang saya tergolong sering bikin sesuatu gitu selama kuliah. Jadi setelah saya lulus kuliah ini, saya tetap bisa keep in touch sama teman-teman, bisa nggak bantuin saya dalam project ini, bisa nggak bantuin. Dengan itu kan kita bisa memberikan impact kepada society dan juga bisa menjalin hubungan gitu. Yang ketiga itu mengasah ide dan mencoba hal baru seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kita bebas bereksperimen, kita bisa mencoba hal-hal baru. Lalu yang saya bahas kalian juga dengan yang keempat, menghabiskan jatah gagal, karena kita itu harus menemui bukan mendoakan gagal, tapi kegagalan itu harus kita lewati. Seperti yang tadi Raisa bilang, kita itu lebih baik mencoba gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Karena kalau kita mencoba itu kemungkinannya kan 50-50 gitu. Dengan mencoba itu kita tahu, kita bakal belajar banyak. Banyak kan di kuliah itu, bukan di kuliah sih, di sekolah, di ruang lingkup pendidikan itu kan seringkali kita diajarkan jangan gagal ya. Harus berhasil, harus sukses. Itu bagus. Tapi menurut saya gagal itu sesuatu hal yang biasa, harus kita lewati juga gitu. Dengan kegagalan itu kita belajar hal baru dan kita mencoba. Yang menurut saya itu kurang baik apabila kita gagal, lalu down gitu, lalu aduh ini gagal, aduh gua nggak berbakat kayak gitu. Menurut saya jangan seperti itu. Tapi kegagalan itu harus kita jadikan motivasi, pacuan untuk meraih kesuksesan berikutnya gitu. Kalau kalian pernah dengar cerita KFC ya, KFC itu kan Colonel Sanders. Beliau itu kalau nggak salah sampai usia 70 tahun itu bukan orang yang sukses. Jadi
dari veteran tentara, lalu pensiun itu mengharapkan uang dari pemerintah gitu, jadi sangat terbatas gitu. Kalau beliau terus gagal lalu, "Aduh saya gagal, saya menjadi orang yang gagal." Jadinya nggak bakal ada Kentucky Fried Chicken yang seperti sekarang gitu, karena Colonel Sanders itu terus berusaha dan akhirnya ya berhasil gitu. Bisa ada Kentucky Fried Chicken seperti yang sekarang. Sama seperti, Thomas Alva Edison ya, kalau kalian tahu, seorang penemu, listrik, lampu, dia bilang juga, "Saya itu nggak pernah gagal, cuman saya itu terus mencoba sampai suatu saat akan berhasil." Jadi ya menurut saya kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai mahasiswa gitu, sebagai pelajar, jangan khawatir kalau gagal, terus berusaha dan terus bangkit. Bisa move on, ke slide berikutnya? Ya, bermimpi dan berusaha. Jadi kalau saya itu di sini kebetulan saya kuliah di Amerika, banyak orang di sini itu mengenal istilah American Dreams ya. American Dreams itu kan yang ada di Amerika bilang itu semua itu bisa kita raih, apapun itu, bikin perusahaan sebesar-besarnya, apapun itu bisa kita raih. Nah, saya itu pengen kita sebagai bangsa Indonesia itu juga bisa bermimpi besar gitu. Kita harus bisa bermimpi menjadi negara yang hebat gitu, masyarakatnya makmur, rakyatnya semua hidup sejahtera. Saya pengen gitu mimpi itu karena saya lihat di sini orang tuh bermimpi itu sangat tinggi gitu. Jadi orang tuh bermimpi bukan cuman hidup. Nah, saya pengen membagikan ini kepada, semua orang Indonesia karena menurut saya Indonesia itu orang-orangnya luar biasa dan mempunyai mimpi yang besar. Jangan mau kita kalah oleh negara-negara lain. Mimpilah setinggi-tingginya seperti yang Bapak Presiden kita yang, luar biasa, Soekarno. Pak Soekarno bermimpilah, iya, jadi kayak beliau bilang, "Bermimpilah setinggi-tingginya ya sampai jadi apabila kita terjatuh gitu, kita akan jatuh di atas bintang-bintang," gitu. Jadi menurut saya itu kata-kata yang sangat bagus. Lalu poin yang kedua, setelah bermimpi itu, jangan cuman ngongkang kaki gitu, tapi kita juga harus berusaha gimana sih meraih, mimpi itu. Kita harus, kalau di sini tuh disebutnya reverse engineering ya. Untuk meraih cita-cita kita, untuk menjadikan Indonesia itu negara yang luar biasa itu, kita kan punya mimpi besar. Lalu usaha apa tuh yang akan kita lakukan? Misalnya kita mau menjadikan batik itu pakaian yang, besar di Asia, lalu kita pikirkan, misalnya setiap hari Jumat kita mengenakan batik. Ada usaha juga gitu, lalu kita mengajak UMKM di Indonesia untuk memproduksi batik. Lalu dari kuliner bisa juga menjadikan rendang makanan nomor satu. Misalkan sempet ya, rendang masuk 10 besar makanan paling enak di dunia. Kita pikirkan gimana sih caranya misalnya pada saat ada turis asing datang ke Indonesia, kita bisa tawarkan. Ya seperti itulah. Ya kata-katanya itu ya nothing is impossible. Lalu berusaha dan terus belajar, lalu explore banyak hal. Di foto ini saya sempat juara 2 gitu, dapat silver award itu di Audio Engineering Society Recording Competition gitu di New York tahun 2019. Ya saya sebagai bangsa Indonesia, saya pengen, apa sih yang bisa saya berikan, makanya saya terus belajar gimana sih caranya orang lain bisa memproduksi musik seperti itu. Dan kalau saya bisa, saya yakin orang-orang yang hadir di sini yang jauh lebih pintar dari saya pun pasti bisa gitu. Jadi saya bisa meraih itu bukan karena saya hebat ya, tapi karena saya mempunyai mimpi dan saya berusaha. Jadi selama kita semua punya mimpi, punya tujuan, apa sih tujuan kita, lalu berusaha, saya percaya segala sesuatunya itu pasti bisa kita capai. Move on ke slide berikutnya. Ya, mungkin ada yang bertanya misalnya, apa sih hambatan dan tantangan kuliah di sini? Kalau yang paling terasa bagi saya itu waktu ya. Waktu itu menurut saya cukup jadi tantangan karena saya selain kuliah di sini, saya juga bekerja sebagai misalnya produksi beberapa penyanyi-penyanyi di Indonesia, lalu yang terakhir itu saya produksi itu Yotari Kezia, lalu Rahmania Astrini, dulu sempat juga Eyang Titik Puspa, siapa lagi, Andini, ada beberapa sih, ada beberapa. Menurut saya waktu waktu
yang saya gunakan di sini selain belajar, bekerja, lalu saya juga membantu usaha orang tua. Kebetulan orang tua saya juga cinta Indonesia gitu. Jadi beliau memproduksi kayak pakaian batik. Jadi saya membantu gimana sih supaya batik ini bisa menjadi pakaian yang sangat dihargai oleh kita bangsa Indonesia sendiri, tapi juga oleh orang luar gitu. Yang keempat itu budaya, karena mungkin dari bahasa, bukan cuma bahasa, tapi tingkah laku gitu. Menurut saya itu banyak perbedaan gitu. Kita sebagai orang Indonesia kan gotong royong ya. Kalau di sini semuanya lebih ke individualistik. Cukup menjadi hambatan, tapi setelah kita menetap di sini beberapa lama, saya yakin sih semua dari kita pasti bisa beradaptasi. Yang kelima ya jauh dari keluarga dan teman-teman dekat. Ya mungkin itu yang paling berat, tapi saya rasa kita semua itu pasti ada pengorbanan ya. Untuk meraih sesuatu itu saya yakin semua dari peserta Kejar Mimpi Makassar juga pasti membayar harga. Kayak misalnya mungkin harus sekolah ke tempat yang jauh, jauh dari keluarga, jauh dari teman dekat. Tapi kita harus percaya bahwa semuanya itu temporary. Kita kan sekolah atau kita belajar, kita pergi merantau, itu kan semuanya untuk kebaikan kita dan keluarga kita ya. Dengan bertambahnya ilmu, dengan bertambahnya pengalaman, kita akan kembali untuk memberikan hidup yang lebih baik untuk kita semua. Slide berikutnya, hal bertanggung jawab atas goal atau tujuan yang kita buat. Berapa banyak sih dari kita itu seringkali berhenti di tengah jalan gitu ya. Banyak dari kita itu mempunyai cita-cita yang besar gitu. Saya pengen jadi pilot, atau misalnya lagi kecil kan, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi astronot. Tapi banyak yang berhenti di tengah jalan gitu. Karena mungkin menemui hambatan-hambatan yang ada. Setelah kita menetapkan tujuan itu, kita harus tetap bertanggung jawab dengan tujuan yang telah kita buat. Selesaikan pekerjaan itu selangkah demi selangkah. Karena menurut saya, kembali lagi, segala sesuatu itu mungkin. Proses perlu ada langkah-langkah yang kita lewati. Kayak misalnya zaman sekarang kan ada mobil listrik ya. Itu kan prosesnya panjang karena ada langkah-langkah yang dilewati. Misalnya, oh bikin mobil dulu, lalu dari situ gimana sih menggunakan green energy, segala macam. Apapun tujuan yang kita tetapkan gitu, itu tuh sangat mungkin selama kita melangkah sedikit demi sedikit, tapi kita selesaikan gitu pekerjaan kita. Lalu yang kedua itu ya pantang menyerah gitu ya. Perjuangan kita di masa sekarang ini nggak seberat perjuangan para pahlawan kita sebelum tahun 45 ya, pada saat mereka berjuang membebaskan negeri kita dari penjajahan. Apabila mereka bisa memerdekakan negara kita, kita pun juga harus bisa membawa negara kita itu ke arah yang lebih baik lagi gitu, dan menjadi negara yang hebat gitu. Jadi menurut saya pantang menyerah itu jiwa yang harus kita miliki lah sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, apabila menemui kegagalan, ya bangkit dan berusaha lagi. Ya ini salah satu lagu yang saya buat selama masa kuliah, salah satunya ini gitu, lagu untuk Indonesia ini. Saya ajak teman-teman dari berbagai macam negara, Bulgaria, Skotlandia, USA, Singapura, Meksiko, untuk memberikan pesan positif ini kepada bangsa Indonesia di masa pandemi. Oke, baik. Terima kasih Kak Abram. Sama-sama. Nah, teman-teman, jadi seperti yang dikatakan Kak Abram nih, teman-teman, masa-masa kuliah itu adalah masa-masa untuk mengapresiasi dan mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran kita nih, teman-teman. Jadi, teman-teman sekalian nih, jangan sia-siakan masa perkuliahan kalian. Karena kita semua ini bisa banget untuk ngambil magang, misalnya mengikuti lomba, misalnya mengikuti pelatihan, misalnya, dan banyak hal lainnya. Karena menurut Kak Abram ini, pengalaman itu lebih berharga daripada sekedar uang loh. Nah, dan juga big point banget nih teman-teman. Kak Abram tadi nyampein nih kalau kegagalan adalah hal yang wajar dan bagus, karena kita itu habisin aja nih jatah gagal kita di waktu-waktu kuliah, sehingga teman-teman dapat learn and grow at the same time, atau belajar dan tumbuh di saat yang bersamaan. Jadi untuk teman-teman yang ingin berkarya misalnya dengan lebih baik, jangan lupa untuk mencari inspirasi, kemudian menentukan tujuan, kemudian memperbanyak referensi, dan kemudian melihat, mendengar, dan peka terhadap keadaan sekitar. Nah, Kak Abram juga tadi sempat menyampaikan kalau kita juga harus selalu untuk dapat mimpi besar dan setinggi-tingginya, karena kita harus percaya kalau nothing is impossible,
karena kita akan selalu bisa untuk berusaha dan belajar dan mengeksplor banyak hal. Jadi tetaplah bermimpi dan mengejar mimpi, teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian yang pengen lebih banyak tahu nih tentang gimana sih cara berkarya dan berprestasi, atau terkait kesibukan dari Kak Abram atau hal-hal lain ya yang terkait dengan topik dari pada sesi kali ini. Silakan nyalakan mic dan kameranya kalau jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan secara langsung, atau mungkin bisa lewat kolom chat dan akan saya bacakan. Ayo, ada nggak nih yang penasaran banget nih, yang atau yang pengen banget untuk dapat berproduktif atau berkarya di masa-masa perkuliahan? Faiz, sorry, boleh saya jawab? Ada yang nanya, pertanyaan dari Wanda. Pertanyaannya seperti ini, Kak, apa buat karya itu harus berdasarkan jurusan kita? Menurut saya berkarya itu nggak harus berdasarkan jurusan kita. Justru kita itu berkarya itu apa aja yang bisa menjadikan manfaat untuk banyak orang. Kalau menurut saya itu sih. Kalau misalnya jurusan kita dokter, lalu kita bisa berkarya memberikan kesehatan yang lebih baik, ya itu sangat bagus gitu, karena kita mempunyai expertise di bidang kedokteran. Tapi kalau misalnya dokter, tapi pengen bikin lagu misalnya, ya nggak apa-apa juga, karena menurut saya as long as itu bermanfaat untuk banyak orang, karya apapun juga disarankan untuk kita bisa memproduksinya gitu, seperti itu. Jadi gitu, Semoga teman-teman. jelas. Ya, jadi gitu nih Kak Wanda, berkarya itu nggak harus dari jurusan, tapi selama itu bermanfaat buat lingkungan sekitar, ya kenapa tidak begitu? Apa masih ada pertanyaan? Nah, ini Kak, ada dari Kak Ikra yang menanya ini, kalau gimana sih bedanya industri musik di luar negeri sama di Indonesia? Kalau Kak Abram lebih nyaman di mana, Kak? Apakah di Indonesia kah atau di luar negeri kah? Pertanyaan yang bagus. Terus terang sih saya lebih nyaman di Indonesia ya, karena saya dulu kebetulan sempat bekerja sama juga di industri musik dengan beberapa musisi yang ada gitu yang di Indonesia. Saya itu di sini lebih mencari pengalaman itu. Jadi saya pengen mencari pelajaran sebanyak-banyaknya yang saya bisa cari di sini, yang saya bisa terapkan nanti suatu saat pada saat saya pulang ke Indonesia. Terus kalau ditanya bedanya itu apa gitu, kalau menurut saya itu di sini industrinya tuh sangat pesat banget ya. Jadi rata-rata semua orang bisa bikin lagu sendiri, bisa bikin musik sendiri, dan bisa nyanyi sendiri gitu. Di Indonesia itu belum one stop shopping ya. Jadi kayak misalnya penyanyi ya rata-rata mungkin ada banyak juga penyanyi yang bisa nulis lagu, cuman banyak penyanyi yang suaranya bagus tapi lagunya itu dapat dari orang gitu. Nah, kalau di sini tuh karena di sini kan jaraknya tuh sangat jauh dari satu tempat ke tempat lain, jadi mereka tuh terbiasa segala sesuatunya sendiri ya. Individualistiknya tuh cukup kuat, dan teknologi di sini berpengaruh juga karena apabila teknologinya maju, otomatis musik yang dihasilkan juga bisa dibilang lebih modern ya, lebih mutakhir gitu. Karena itu kan berkesinambungan antara teknologi dan musik dan entertainment. Jadi kayak filmnya juga kan bisa dibilang kan mereka bikin Avengers, lalu bikin film-film yang mungkin Indonesia saya harap gitu ke depannya bisa buat yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu nih Kak Ikra. Jadi mungkin Kak Ikra pengen juga jadi musisi. Nah, silakan nih ngikutin jejaknya dari Kak Abram. Nah, kemudian boleh. Oh ya, boleh. Nah, kemudian Kak Abram, ada nih pertanyaan dari Kak Alif Lukman yang bertanya nih soal aku mau minta tips nih Kak sama Kak Abram, bagaimanakah agar kita dapat konsisten terhadap mimpi kita nih Kak Abram. Biasanya kita punya mimpi A, tapi karena suatu kondisi terpaksa kita harus ubah mimpi kita jadi mimpi B misalnya. Gimana nih Kak biar kita dapat konsisten dengan mimpi kita? Iya, sebetulnya kalau kita bisa ngobrol bareng itu dari Alif ya, kalau kita bisa ngobrol bareng enak sih. Nah, kalau seringkali kan kita itu mempunyai tujuan A, lalu karena keadaan itu menjadi B, entah itu keadaan dari luar gitu atau keadaan dari diri kita. Kalau keadaan dari diri kita itu menurut saya kita itu alangkah baiknya apabila kita mengetahui apa sih kelebihan kita dan juga apa sih kekurangan kita.
Jadi apabila kita tahu misalnya, oh saya kuat di bidang memasak misalnya. Nah dari situ untuk menjadi chef yang handal itu ya akan mudah gitu. Tapi apabila saya suka memasak misalnya, tapi bakat saya misalnya di musik, mungkin akan lebih sulit ya. Apabila kita mengetahui kekuatan, strength kita apa, dan mengetahui weaknesses kita apa, akan lebih mudah untuk mencapai si tujuan mana yang akan kita raih gitu. Lalu kalau faktornya dari luar, mungkin itu agak susah ya, karena misalnya banyak kan kisah anak-anak yang pengen jadi, misalnya saya pengen jadi pemain sepak bola, lalu orang tuanya melarang seperti itu, kan itu faktor dari luar ya. Menurut saya mungkin itu memang agak susah, tapi apabila kita bisa membuktikan gitu, misalnya saya pengen menjadi pemain sepak bola, tapi banyak dari faktor dari luar yang mengatakan, "Mau apa jadi pemain sepak bola," segala macam. Tapi apabila kita bisa membuktikan, otomatis juga berusaha lebih keras gitu untuk mencapai si tujuan yang kita cita-citakan itu. Seperti dulu kan Cristiano Ronaldo itu pernah bilang pada saat dia muda, "I'm gonna be the best player in the world." Lalu semua orang itu, nggak percaya gitu kan. Dia itu mempunyai mental yang luar biasa ya. Kalau orang lain bilang, "Oh nggak mungkin kamu jadi pemain sepak bola terhebat di dunia." Ronaldo itu akan berusaha untuk membuktikan gitu. Nah, jadi begitu Kak Alif Lukman. Jadi memang banyak hal yang bisa merubah mimpi kita, tapi sebisa mungkin kita harus tetap melihat tujuan awal kita nih bermimpi ini apa. Jadi jangan sampai Iya, dapat mudah goyah sehingga merubah pandangan Kak Alif Lukman terkait mimpi A. kalau misalnya boleh Oh, tahu seperti mimpi itu. A itu apa dan mimpi B itu apa gitu. Jadi siapa tahu Nah, saya bisa menjawab ya. nah Kak Alif Lukman, gimana nih Kak Alif Lukman? Silahkan Kak Alif Lukman, apa mimpi A-nya? Apakah mimpi A-nya menjadi presiden dan mimpi B-nya jadi wakil presiden? Gimana tuh? Oh iya, sambil menunggu jawaban dari Kak Alif Lukman, Kak Abram mungkin Saya saya jawab yang lain ya. iya, ada pertanyaan yang lain Kak Abram yang mungkin menjadi last question. Ya, ini Kak Andini Muarif Violita Sari bertanya nih Kak Abram. Di jurusan musik tuh contoh-contoh mata kuliahnya seperti apa Kak? Mungkin ini Kak Andini nih calon mahasiswa dari jurusan musik kali Oke. ya. Silakan Jadi Kak Abram. kalau dulu saya di Pelita Harapan itu jurusannya itu Contemporary Music Performance, jadi lebih ke main sih. Tugas akhirnya itu saya harus bikin konser, jadi harus bikin recital disebutnya. Jadi ada junior recital dan senior recital. Saya mesti membawakan, salah satunya membawakan lagu daerah Indonesia tapi di aransemen secara modern, lalu pakai orkestra segala macam, tuntutan dari Universitas Pelita Harapan. Contoh mata kuliahnya itu, kalau dulu itu ya, dulu sama sekarang ya hampir sama sih. Kayak misalnya major itu kayak kita bermain instrumennya harus kan ya wajib. Lalu ada ear training itu kita bisa menebak nada kalau misalnya orang nyanyi itu tebak nadanya kemana. Ada theory music gitu, itu sih mata-mata kuliah dasarnya. Lalu ada juga skripsi sih sebetulnya, jadi kayak misalnya dari konser yang kita, bawakan itu, kita tulis nih misalnya ini gimana sih awal mulanya kalian membuat lagu ini tuh apa tujuannya, seperti itu. Itu yang di Pelita Harapan. Kalau yang di Berkeley itu kebetulan saya ngambilnya Music Production and Engineering dan Songwriting juga. Jadi di sini kita belajar kayak engineering, jadi misalnya signal flow itu seperti apa, terus kayak misalnya tahapan-tahapan mixing lagu itu mungkin ini terlalu teknikal ya, tapi signal itu larinya misalnya rekam mic itu gain staging-nya, berapa di minus 12 dB, ya mungkin itu agak terlalu teknikal, tapi intinya tuh gimana kita merekam suara itu, harus bagus gitu. Diajarin juga kayak misalnya gimana sih mikrofon itu bekerja menangkap suara, lalu speaker itu seperti apa. Belajar fisikanya juga, apa itu gelombang, audio, segala macam. Kalau songwriting ya lebih menulis lagu sih. Topik-topik apa aja yang hangat, lalu kita tuangkan dalam lagu, seperti itu. Baik Kak, jadi begitu kan Dini, mata-mata kuliah yang ada di jurusan musik. Saya bahkan yang ngedengarnya tuh jadi migrain sendiri nih Kak Abram, karena jurusannya itu sangat teknikal banget dan di luar pengetahuan saya bahwa ternyata ada mata kuliah seperti itu. Nah, Hmm, eh, iya, iya.
karena tadi sudah masuk ke last question, jadi kita akan beralih ke sesi selanjutnya, Kak Abram ya. Ya. Nah, sesi selanjutnya ini adalah jeng 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 jeng. Nah, sesi selanjutnya adalah kami dari Kejari Makassar dan Dreamworks lainnya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Abram Lembono. Terima kasih. Ulang tahun kemarin. Terima kasih Yeay, banyak. happy birthday, Kak. Kak Terima kasih, Alvar. Terima kasih semuanya. Happy birthday, Kak. Terima kasih banyak ya semuanya. Ya, semoga kebaikan tetap selalu ya. Ya, di screenshot. Nah, ini beliau tetap menyempatkan waktu untuk berbagi informasi kepada dan berbagi pengetahuan kepada kita. Tapi Kak Abram, tunggu dulu sebentar karena saya ingin nge-remind dulu nih kepada teman-teman untuk tetap mengikuti challenge dari Kejari Makassar yang memiliki hadiah banyak sekali. Mungkin hanya itu untuk sesi challenge-nya. Nah, teman-teman masuk ke sesi berikutnya, kita akan mengambil foto bersama nih dengan Kak Abram. Kapan lagi gitu ya, mengambil foto atau foto bareng dengan seorang mahasiswa dari Berklee Music University. Nah, jadi teman-teman semua diharapkan untuk mengaktifkan kameranya karena sesi foto akan segera dilangsungkan. Ayo. Sesi ini nggak ada 2 kali loh. Jadi ayo. Nah, untuk layar yang pertama, kita tag 1, 2, 3. Nah, untuk layar yang kedua, kita tag 1, 2, 3. Nah, mungkin hanya itu Kak Abram. Terima kasihnya Kak Abram. Di tengah ulang tahunnya Sama-sama hadir untuk bagi informasi menarik kepada para Dream Warriors sekalian. Semoga Kak Abram sehat selalu, karirnya melambung tinggi dan didekatkan dengan hal-hal. Mungkin hanya itu dari kami, Kak Abram. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kiranya Kak Abram ada kegiatan lain, tidak apa-apa untuk live Zoom. Ya, didoakan yang terbaik juga untuk semua yang Terima kasih terlibat banget, di sini ya. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan.